and Solution pagi hari ini kita akan membahas tentang regulasi dan kepastian hukum untuk industri kecantikan seperti apa, dan tentunya bersama pakarnya, ahlinya di bidang hukum, bersama Pak Deddy Suendra, SH CLA Certified Legal Auditor. Beliau adalah Senior Associate Law Firm Law Office Junsai and Partners, dan berikut juga bersama kami Alexander Tarigan, Sarjana Hukum. Beliau adalah Junior Associate Law Office Junsai and Partners. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Deddy, Pak Alexander. Pak Senior. Apa kabarnya? Wah, Sehat, luar Pak. biasa Sehat, kita ya? Pak. Kita akan membahas tentang regulasi dan tentunya peluang investasi di industri kecantikan seperti apa. Saya mulai dengan Pak Deddy Suendra terlebih dahulu. Pak Deddy, kalau kita cerita industri kecantikan sekarang ini kan lagi booming-boomingnya ya. Pak. Semua ingin terlihat cantik, dan kemudian semua pebisnis juga ingin memasuki bisnis industri kecantikan tersebut karena memiliki potensi dan peluang yang sangat baik ke depannya. Ini adalah sebuah momentum perubahannya. Kalau kita lihat di Korea sudah jauh berkembang, Thailand bahkan sekarang ini berkembang pesat ya. Singapura sudah pasti, Eropa sudah pasti. Kalau kita cerita dari aspek hukum, bagaimana membuka sebuah klinik kecantikan, Pak Deddy? Awal mulanya harus seperti apa persiapannya dari perizinan terlebih dahulu? Iya. Ya. Nah, kalau untuk pembukaan klinik kecantikan itu Pak, ada namanya OSS Pak, Online Single Submission. Iya. Nanti kan jenis bidang usahanya itu kita sesuaikan itu Pak, dengan OSS ini. Oh, oke. Dan kita akan memilih, kalau tidak salah untuk membuka sebuah izin usaha, perseroan terbatas ya, PT atau CV Pak? Kalau itu sih bisa PT, bisa CV dia Pak, untuk klinik kecantikan itu tinggal disesuaikan aja kebutuhan kita gitu Pak. Apakah ada KBLI khusus? Kalau KBLI khususnya itu terkait yang klinik kecantikannya Pak, bidang usahanya bergerak di bidang apa gitu kan, disesuaikan dia Pak ke KBLI-nya Pak. Oke. Baru Jadi, kan untuk itunya juga kan harus ada tenaga medisnya Pak, karena ini kan kasih penanganan medis dia, kayak misalnya filler, botox gitu kan. Oh, oke. Jadi Pak Deddy, kalau kita cerita dengan membuka sebuah industri kecantikan, yang pertama harus diperhatikan adalah izinnya. Iya. Ya, jangan sahabat Tribuners, jangan sampai kita memulai usaha, membuka usaha, apalagi yang berkaitan dengan kecantikan yang berkaitan dengan medis, itu sebaiknya ada izin ya. Ada izin. Dan izin ini dari OSS, ini izin dari pemerintah, departemen apa, Pak? Kalau itu kan udah terintegrasi dia Oke. Pak. Tapi nanti ada izin-izin lanjutannya juga Pak. Kalau misalnya dia kan sedia obat, ada izin BPOM-nya misalnya untuk skincare gitu Pak. Iya. Kalau skincare, izin dari klinik sudah pasti ya, OSS Iya. itu ya, apakah CV Iya, apakah Pak. PT itu wajib didaftar ya, sahabat Tribuners ya. Kemudian setiap obat yang digunakan untuk mengobati atau terapi atau katakanlah untuk perawatan ke pasien, perawatan itu harus ada izin BPOM-nya, BPOM-nya, all ya semua ya. Iya. Apakah itu produksi manufacturing? Kalau misalnya racikan dari dokter itu sendiri bagaimana? Kalau racikan dokter itu Misalnya selama spesialis, iya, jago sekali dokter ini, dia punya resep khusus. bisa aja sih Pak. Cuman kan kayak saya bilang tadi Pak di awal itu harus ada izin BPOM-nya Pak. Diperbolehkan dia racikan dokter itu, tapi harus mendapatkan izin BPOM Pak. BPOM untuk racikannya tadi Pak. Harus iya. diverifikasi oleh BPOM Iya. dan harus Jadi kan melewati sesuai uji klinis dia Pak. Oke, Jadi oke, kan oke. konsumen juga terjamin Pak. Karena kan sekarang ini kan banyak Pak ya skincare yang nggak jelas lah gitu kita bilang kan. Ya. Dari sahabat Tribuners ya, selain izin usaha untuk mendirikan klinik, yang kedua adalah setiap vitamin-vitamin ataupun obat-obatan ataupun suplemen-suplemen yang digunakan untuk perawatan terhadap pasien-pasien itu wajib ada izin
BPOM-nya, Iya, ya. Bagaimana kalau import, Pak? Sudah terkenal di internasional, katakanlah di Korea sudah sangat terkenal merek ini. Di Indonesia perlu ada izin dari melekat Iya, ke perlu, Pak. BPOM juga. Karena ya? kan beda dia, Pak, dari luar. Kalau import nanti kan apa namanya, kita mintakan lagi, Pak, itunya izin BPOM-nya. Karena kan waktu apa namanya ngeluarkan izin BPOM ini kan itu, Pak, diuji klinis lagi dia. Oh, berarti walaupun di luar negeri Iya. Sudah terbukti. sudah terbukti Iya. dan sudah efektif, ke Indonesia harus mengikuti regulasi Iya, peraturan regulasi dari BPOM-nya di Indonesia, Indonesia, Pak, ya. iya. Dan itu menjadi mandatori, wajib, Iya, ya. Pak. Pak, kalau misalnya yang tidak ada BPOM, resikonya apa? Itu bisa ditindak dia, Pak. Oh ya. Bisa berujung apa namanya, satu faktor, satu apa namanya ya, satu kekurangan juga kalau kita nggak ada izin kan kita nggak dapat perlindungan hukum, Pak. Jadi nggak ada kepastian hukum di situ, Pak. Ah, oke. Kalau kita nggak ada izin dalam mendirikan apa klinik kecantikan itu, Pak. Kayak misalnya kan seandainya apa namanya suatu saat dia ada masalah gitu, Pak, karena dia tidak punya izin, ya nggak bisa terlindungi dia, Pak. Iya. Iya, ya. Sebaiknya ada izin, ya. Iya, Jadi Pak. secara Jadi- prosedural itu sudah Iya. dijalani semua. Ya, walaupun untuk mencegah hal-hal yang tidak Iya. diinginkan, ya, Pak, ya. Dan kalau kita cerita izin, Pak, normalnya berapa lama Kalau itu sih, pengurusannya, Pak, ya, Pak, ya? Dari izin OSS dengan izin BPOM-nya, kira-kira? Dan kira-kira prosedurnya? kurang lebih dia berapa lama ya, Le? Sekitar 3-6 bulan lah, Pak. Tergantung dari proses di dalam kementeriannya. Kan itu harus dapat izin dari Dinas Kesehatan, juga perlu rekomendasi, Pak. Iya. Kemudian dari Dinas PTSP, pelayanan terbaru satu pintu, ataupun dari penanaman modal, Oh, ya, Pak. oke. Jadi itu harus ada prosedur-prosedur Iya, yang Pak. harus diizinkan. Total ada berapa izin untuk kecantikan? Termasuk Pak Alex adalah izin dokter, ya? Dokter, betul, Pak. Di setiap klinik kecantikan itu perlu ada seorang dokter ahli atau dokter umum? Seharusnya dokter spesialis, Pak. Spesialis Kecantikan. kecantikan, ya? Estetik dia, Pak. Estetika, ya? Betul, Pak. Bukan spesialis kulit lagi, ya? Bukan, Pak. Dia beda, ya? Sekarang Beda. estetika, ya? Estetika, Pak. Soalnya dia kan tindakan operasinya biasanya injeksi, itu suntikan, misalnya filler, botox, ataupun anti-aging. Oh, itu sekarang udah berbeda dengan kulit, ya? Sudah berbeda, Pak. Ya. Jadi untuk misalnya PIC dari klinik kecantikan ini kira-kira wajib memiliki pengalaman atau bagaimana, Pak? Atau afiliasi dengan dokter-dokter yang sudah berpengalaman? Bagaimana prosedurnya? Jadi biasanya seseorang membuka klinik kecantikan ini bisa saja dia adalah seorang dokter kecantikan memang, Pak. Dia sendiri, ya? Ya, dia sendiri. Ownernya? Dia owner Oh. sekaligus dokternya langsung. Oke. Bisa juga yang kedua adalah pemodal. Pemodal, ya? yang memperkerjakan dokter kecantikan di Oke. kliniknya. Kemudian izin yang pasti adalah izin usahanya, Pak. Balik lagi Oke. dari izin usaha, kemudian Izin usaha, ya? izin praktek. Oke. SIP, surat izin praktek Surat izin praktek ini yang berarti oleh dokter oleh dokter yang akan melakukan PIC tindakan. melakukan tindakan Betul, di sana. Dia harus ada izin praktek namanya di klinik tersebut, ya? Betul, Pak. Harus dia terdaftar dan tersertifikasi di Dinas Kesehatan setempat dan juga di Kementerian Kesehatan. Dan itu misalnya lah Pak Alex, ini apakah satu dokter boleh menangani berapa klinik? Untuk itu biasanya ya dokter kan memang biasa gitu kan, praktek di tempat A, praktek di tempat B. Iya, iya. Dia ya tergantung dia membagi waktu bagaimana kan, Pak. Iya. Dia yang penting hanya kuncinya adalah dia punya surat izin praktek dan surat tanda registrasi dari Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan setempat, Pak. Oke. Itu dia kuncinya, Pak. Kuncinya, ya, harus ada izin, ya? Izinnya. Pak, jadi gini, Pak, kalau misalnya ada sebuah klinik kecantikan yang efektif, yang berhasil, ya, baik, ya, artinya metodologinya sudah teruji dan kemudian suplemen vitamin obat-obatannya untuk terapi perawatan maupun mempercantik anti-aging dan sebagainya, olah karena semua orang ingin tampil cantik, kan? Ya. Termasuk Bapak kepengen ganteng juga, kan? Cowok juga perlu, Pak. Iya, ya, kan? Zaman sekarang, ya. Zaman sekarang. Jadi begitu mendapatkan pengakuan dari pasien, pasti bisnisnya akan berkembang. Tiba-tiba ada teman-teman di Surabaya, di Jakarta, di Lombok, Bali, ya kan, di samping gunungnya Rinjani itu, ya kan, mau buka klinik kecantikan, misalnya seperti itu. Apakah izinnya
harus ada dokter yang PIC di sana, atau dokter ahlinya bisa sebagai advisor, advice-nya Pak? Senormal-normalnya Pak. Untuk PIC dokternya harus ada satu di klinik minimal kan. Setiap klinik harus ada satu Betul, dokter. Pak. Karena yang melakukan tindakan hanya boleh dokter Pak, nggak boleh tenaga medis biasa. Dia nggak boleh yang tidak tersertifikasi. Jadi harus ada dokter seperti dokter yang stay lah Pak di PIC-nya untuk melakukan tindakan. Ya. Nah Pak, saya kembali ke Pak Dedi. Pak Dedi, ini tujuan dari kelengkapan data semua ini adalah sepertinya untuk melindungi pasien. Perlindungan hukumnya Pak. Perlindungan hukum terhadap pasien maupun investor maupun dokternya ya, supaya mereka katakanlah sudah memiliki standarisasi di dalam perawatan yang benar ya Pak ya. Iya Pak. Itu ada beberapa klinik kecantikan, katakanlah ini X lah ya. Ada kabar bahwa itu mereka melakukan intervensi perawatan, tapi izinnya bukan izin dari Kementerian Kesehatan. Itu bagaimana Pak? Kalau itu kan Pak, rawan terjadi malpraktek Pak. Iya, dan nanti akibatnya pidana Pak. Siapa yang dipidana? Ownernya atau pelaksana? Bersama-sama Pak. Oke. Si penyedia layanan itu sama owner juga bisa terikut Pak. Berarti investornya ya, yang pemodalnya juga akan masalah, maupun yang bekerja di klinik kecantikan itu ya. Iya, karena kan dalam hukum ini kan itu dia Pak, ada namanya pelaku, ada dia 55 penyertaan Pak, baik itu dia otak ataupun turut serta gitu Pak. Makanya bisa jadi kena juga dia nanti Pak. Itulah makanya perlunya izin tadi tuh Pak, untuk perlindungan hukum Pak. Kalau dia sesuai prosedur ya kan, nanti kan tinggal proses pembuktian aja Pak. Kalau misalnya izin prakteknya ada nih, izin usaha kliniknya juga ada, apanya juga, obat-obatannya juga tersertifikasi BPOM. Kalau ada dugaan malpraktek, nanti tinggal pembuktian aja Pak. Udah sesuai prosedur nggak dia? Iya Pak. Tapi kalau nggak ada kan telak dia Pak, nggak bisa itu kan. Tapi ya kalau ada sertifikasi yang untuk tenaga medis dan kemudian peralatannya juga sesuai dengan standarisasi, kemudian obat-obatannya juga tersertifikasi dengan baik oleh regulasi Indonesia, seperti diperiksa dan dikeluarkan sertifikat sah oleh BPOM, kemudian memiliki izin sesuai dengan KBLI untuk perawatan dan kecantikan. Saya pikir ini serangkaian proses ini akan menjadi serangkaian yang untuk melakukan verifikasi dari awal supaya klinik ini menjadi sebuah klinik yang standar sebelum melayani ke konsumen ya. Dan ini disarankan ya Pak Dedi? Kalau itu kita sarankan Pak, semua kelengkapannya dipenuhi Pak. Jadi dia dalam melakukan usahanya juga tenang Pak, terlindungi kan dari sisi hukumnya Pak. Iya, supaya apa-apa yang menjadi prosedur itu tahu ya. Dan konsumennya juga kan terlindungi juga Pak. Jadi kan si konsumen ini kan ya itulah Pak, lega lah dia untuk mendapatkan perawatan terbaik. Iya, mendapatkan perawatan di situ Pak. Udah bayar mahal ya, bayar tambahan, tapi ya tentunya ingin mendapatkan perawatan yang terbaik lah pastinya yang kan terbaik Pak. Ya. Iya. Kalau Bapak melihat ke depannya industri kecantikan seperti apa? Kalau menurut saya sih Pak, kecantikan itu ya udah kayak kebutuhan gitu Pak, apalagi cewek ya kan. Cewek ini kan di mana-mana pengen cantik gitu Pak. Makanya ya kedepannya juga masih bakalan pesat sih Pak, menurut saya, bukan untuk saat ini aja Pak. Menarik, sahabat Tribuners. Nah, sahabat Tribuners yang ingin mendengar, mempelajari lebih lanjut tentang peluang, regulasi, dan kepastian hukum industri dari klinik kecantikan tersebut, tanggal 8 Agustus ya, Pak Dedi ya, sama Pak Alexander Tarigan bersama dokter spesialis di bidang estetika kecantikan akan mengadakan sebuah seminar untuk masyarakat umum yang ingin mendapatkan informasi, kemudian mencari tahu tentang regulasi-regulasi apa yang perlu dilengkapi, termasuk peluang investasi di dalamnya. Silakan daftar. Di mana Pak Dedi bisa daftarnya? Ya, bisa langsung ke itu Pak, ke kantor kita, Law Office of Juncai and Partner Pak. Boleh nomor teleponnya? Ya boleh Pak.
nomormu aja. Nomor Pak Alex atau bisa buat Sobat Tribuners yang ingin mendaftar sebagai peserta bisa didaftarkan ke nomor WA kita 0812 6471 1478. Iya, Sobat Tribuners yang ingin mempelajari tentang industri seluk-beluk industri kecantikan, silakan hubungi ya Pak Alexander, dan kemudian daftar, kemudian nanti tanggal 8 akan dijelaskan secara lebih rinci lagi. Betul. Regulasi, dan kemudian ada dokter ahlinya yang akan, dan ada juga dari dinas kesehatan, Pak. Ada dari dinas kesehatan juga ya. Pengawasan tentang klinik kecantikan ini, Pak. Oke. Karena kan ada juga nih klinik-klinik kecantikan yang nakal nih, Pak. Di Indonesia maupun di Medan. Contoh kasusnya mereka praktek tanpa ada izinnya kesehatan, tanpa ada izin usahanya. Kemudian yang mempraktikkan prosedur kesehatannya ternyata bukan merupakan dokter kecantikan. Biasanya mereka hanya berbekal training dari kecantikan, Pak. Mereka berbekal training saya sudah berani melakukan tindakan itu. Sebenarnya itu tidak boleh ya, Pak? Tidak boleh, Pak, sama sekali, Pak. Bisa kena pidana seperti yang dikatakan Pak Dedi tadi, Pak. Oke. Nah, Sahabat Tribuners, tanggal 8 Agustus pastikan Sahabat Tribuners yang ingin mengetahui dan ingin berinvestasi atau membuka klinik kecantikan, silakan mengikuti. Dan di acara tersebut ada ahlinya, dari ahli hukum, kemudian dari dokter kecantikan, dan kemudian ada juga dari dinas kesehatan yang akan membimbing, memberikan informasi sehingga bisnis kecantikan yang Bapak Ibu ingin lakukan itu sesuai dengan prosedur dan aman dan dapat berkembang dengan pesat ke depannya. Semoga berkembang pesat, karena industri kecantikan adalah industri masa depan yang pasarnya sangat luas sekali ya. Pak Dedi, bisa jelaskan tentang acara tersebut, apa yang dibahas secara mendetail sehingga bisa memberikan sebuah gambaran yang kira-kira yang siapa yang berminat untuk bisa mengikuti, Pak Dedi? Kalau apa namanya, Pak, untuk seminar kita ini nanti kan kita kaji dari dari sisi hukumnya, Pak, terkait perizinannya, ya kan, kepastian hukum tentang ini, Pak, pembukaan klinik kecantikan. Baru nanti kan ada dari tenaga medis juga, Pak. Itulah Ibu Viani nanti, Pak, itunya kan dari praktisinya lah, Pak. Itu nanti bahas tentang terkait pembukaan klinik kecantikannya gimana gitu, Pak. Dan peluang usahanya. Dan peluang usahanya seperti apa? Bahasa pengalaman beliau ya. Iya. Jadi kompleks ya, Sahabat Tribuners ya. Dari sisi hukumnya dapat, dari sisi praktikalnya ada dokter spesialis yang akan menginformasikan atau sharing pengalaman beliau tentang seluk-beluk industri kecantikan, dan tentunya dari regulator ya, dinas kesehatan yang akan memberikan gambaran apa-apa saja yang harus dilengkapi untuk sebuah industri kecantikan yang standar. Sahabat Tribuners, ya saatnya kita melengkapi ya seluruh atribut-atribut, aspek-aspek atau perangkat-perangkat di dalam sebuah industri kecantikan, apakah itu perangkat hukum atau syarat-syarat dan kemudian izin-izin yang harus dilengkapi. Sahabat Tribuners bisa memprepare dari awal sehingga pada saat ini running well, ini akan menjadi industri kecantikan yang standar ya. Betul. Jadi begitu memiliki standarisasi yang bagus, tentunya hambatan-hambatan dan distorsi atau mungkin halang-halangan itu menjadi hampir tidak ada ya. Kalau ini industri sudah lengkap, izin-izin sudah lengkap, pasti hambatannya menjadi sangat kecil sekali ya. Pak. Iya, sangat minim ya. Betul. Kalau tidak ada, resiko terburuk adalah bisa ditutup dan dituntut secara pidana juga. Iya, Pak. Itu pidana atau perdata kalau tidak ada izin. Kalau pidana ada mal sih praktek, banyaknya, Pak. Kalau mal praktek itu. Mal praktek itu pidana. Iya. Jadi kan tapi bisa juga dia ke perdata, Pak. Biasanya mal praktek berarti kan dirugikan adalah konsumennya. Konsumen. Wajahnya rusak atau bagaimana. Dia bisa menuntut ganti rugi, tapi melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri biasanya, Pak. Dan kalau klinik itu tidak memiliki izin pasti kalah. Pasti kalah, Pak. Kalau memiliki izin, ya mungkin mungkin ada kesalahan prosedur bisa lebih ringan, tapi harusnya ya mengikuti prosedur, semuanya harusnya aman ya. Betul. Pak. Iya, Pak. Selama sesuai standar operasionalnya harusnya aman, Pak. Iya. Pak, itu bagaimana Bapak melihat dari kajian aspek hukumnya untuk misalnya ada partnership lah, misalnya ada klinik kecantikan yang bagus yang ingin membuka cabang di luar kota, itu bagaimana? Izinnya apakah sama? Mereknya
Kalau itu kan Pak, dari aspek merek tuh. Paling kan jatuhnya franchise nanti dia Pak. Kalau mau pakai, kalau misalnya udah ada merek dagang nih dia kan, berarti kan nebeng mereknya nih Pak. Misalnya lah udah punya merek A gitu ya kan, udah terkenal. Nah nanti franchise jatuhnya Pak. Tinggal dia itulah Pak, apa namanya, bayar biaya franchise-nya gitulah ke itunya, ke yang punya ininya. Kalau peluang bisnisnya bisa franchise, bisa partnership juga bisa ya Pak? Iya bisa Pak. Yang paling sering dilakukan apa Pak? Biasanya joint venture. Joint venture sih Pak. Bagikan modalnya, sharing dia modalnya. Iya. Cuman dalam nanti perjanjian antar investor ini tentukan siapa berapa persen ya? Betul. Supaya nanti kan kalau 50-50 deadlock deh Pak. Kalau ada terjadi perdebatan di antara kedua pemegang saham ini. Harus ada yang mayoritas. Betul. Yang bisa mengambil keputusannya. Betul. Ya. Itu deh. Menarik juga ya. Berarti dari sisi hukum untuk industri kecantikan, dari sisi kerja sama investor juga penting ya. Betul. Ada peluang investasi, ada investor yang mau investasi. Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Misalnya kita katakanlah, misalnya klinik kecantikan ini bagus. Ada investor yang, saya melihat investasi ini kedepannya menjadi menggiurkan atau memiliki potensi, mau investasi. Sebaiknya apa yang disarankan Pak? Ya kalau kita sarankan Pak, karena ini kan kerjasama Pak, jadi harus diikat dengan perjanjian Pak. Jadi kan ya aman dia Pak, masing-masing pihak Pak. Jadi harus karena ada diatur hak dan kewajiban masing-masing di situ kan Pak. Kesepakatan para pihak itu harus ada ya. Iya Pak, jadi terjamin dari sisi hukumnya dia Pak. Termasuk yang melaksanakan dokter ahlinya, termasuk yang investasi, termasuk fasilitas-fasilitas ini semua Pak. Dijelaskan secara terperinci ya. Iya. Ya sahabat Tribuners, kalau ingin berkolaborasi untuk membangun industri kecantikan atau klinik kecantikan, sebaiknya juga menurut Pak Dedi dan Pak Alexander adalah harus ada kejelasan ya, harus ada perjanjian yang tertera dengan detail dan rapi supaya di kemudian hari itu tidak ada perselisihan sengketa di antara para pihak. Tentunya ya semua orang menghadapkan happy ending lah ya, bisnis Pak. Yang membahagiakan, bukan bisnis yang membuat perdebatan tiada akhir ya. Jadi yang diperlukan bukan hanya konsultasi bisnis ya Pak. Mungkin untuk konsultasi bisnis bisa ke Bapak ya kan. Kemudian diperlukan juga konsultan hukum Pak. Jadi para investor ini perlu mendatangi konsultan hukum untuk menyatakanlah bahwa saya punya rencana nih mau invest di kecantikan. Apa yang harus saya lakukan? Disitulah kita kasih advice untuk buat perjanjiannya dan memastikan semuanya aman Pak secara regulasi. Dan bisnis itu kan biasanya percaya aja Pak. Saya percaya sama Pak Alex. Pak Alex udah bisnis saja. Tanpa perjanjian. Tanpa perjanjian. Bapak percaya saya percaya udah jalan aja. Itu sebaiknya. Wah, kalau dari sisi mata hukumnya tidak ada kuat ya. Pak. Iya Pak. Tidak kuat ya. Karena kita juga ada case seperti itu sih Pak di kantor kebetulan. Ketika pada saat pemegang saham ini sudah tidak cocok, mereka mau bubar, tapi biasanya menjadi masalah betul, kendalanya tidak ada perjanjian di awalnya. Jadi tidak ada bukti penyertaan modal mereka itu berapa sih dulu. Misalnya saya 1M, lawan yang satunya 1M. Mana buktinya, nggak ada perjanjiannya gitu Pak. Dan secara pembuktian juga nggak bisa dibuktikan. Betul. Jadi repot dia Pak masalah pembuktiannya. Karena dalam hukum ini kan kayak misalnya perdata Pak, ada namanya alat bukti. Kayak itu kan kalau ada kerjasama ini kan berarti lebih ke perdata dia Pak. Kalau dalam perdata itu kan ada 5 di alat bukti Pak. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Nah, kalau dia diikat dengan perjanjian ya kan Pak, itu kan udah ada nih bukti suratnya, ya kan? Udah gitu kan ada para pihak di situ, siapa pihaknya? Biasa kan ada nih Pak saksinya kan. Nah, jadi suatu saat kalau ada sengketa gitu Pak, ada konflik ya kan, enak Pak, udah ada 2 alat buktinya itu Pak. Yang akan menjadi referensi di dalam pengambilan keputusan ya. Jadi sahabat Tribuners ya, kejelasan juga sangat penting ya. Perjanjian di awal itu memang bisnis ini pada awalnya adalah kepercayaan. Betul. Tidak ada percaya maka tidak akan terbentuk kerjasama bisnis ya Pak ya. Nggak mungkin tidak percaya sama si A atau si B tiba-tiba kita buat bisnis, tidak mungkin kepercayaan. Tapi alangkah baiknya kepercayaan di dalam melakukan patungan atau melakukan kerjasama bisnis, sebaiknya ada kerjasama hitam putih, ada perjanjian yang tertulis dan ada saksi dan kemudian didaftarkan. Sebaiknya didaftarkan juga ya di akta notaris. Di akta notaris kan, di akta notaris ya. Ada di register akta, ada nomor dari Kementerian Hukum
dan HAM untuk nomor registrasi yang Bapak sudah terdaftar ya. Betul. Dan ini memang terlihat sepele ya, tapi pada saat terjadi perbedaan pendapat, bersama-sama akan melihat kembali. Betul. Ya, apa yang sudah dijanjikan, mengingat kembali komitmen awal bersama ya. Kalau enggak, mungkin ada yang lupa ya, ada yang mungkin sudah tidak ingat lagi apa yang sudah dijanjikan. Ada pembagian tugas, job desk lah katakan seperti itu ya. Hak dan tanggung jawab lah Pak kurang lebihnya. Iya. Biasanya akan terjadi perbedaan pendapat, kira-kira jalan mungkin sudah sekian lama ya, Pak ya. Mudah-mudahan langgeng lah ya, kalau kita doakan sahabat Tribuners yang memiliki kerjasama bisnis, mudah-mudahan langgeng. Tapi ini menarik ini, memang untuk perjanjian dan kerjasama ini sebaiknya juga tertulis, supaya masing-masing ingat kembali perjanjian di awal itu seperti apa, untuk menghindari perbedaan pendapat. Mungkin tafsir juga bisa berbeda Pak ya. Misalnya si A mengatakan itu menurut saya seperti ini, menurut B seperti itu. Ya dengan adanya catatan-catatan itu, sehingga perbedaan itu dapat diminimalkan dan hubungan akan lebih baik. Betul. Ya. Apalagi biasanya kerjasama antara teman dekat ataupun bahkan saudara Pak. Iya. Tapi kan karena nggak adanya suatu perjanjian itu bisa berantem di belakangnya. Iya, jadi saudara jadi tidak bicara kan. Kita tidak mau seperti itu lah. Bagusan tidak bisnis ya, masih bisa ngopi bareng ya. Pak Alexander, kalau kita lihat, kira-kira apa yang menjadi tantangan daripada industri kecantikan ini? Mungkin tantangannya seperti apa? Ya. Mungkin secara teknis sudah makin menjamurnya nih Pak, klinik kecantikan. Pasti secara bisnis akan ada persaingan nih antara klinik kecantikan A, B, C dan sebagainya. Mungkin mereka akan perang di harga, atau mereka cari spesifikasi masing-masing. Mereka spesialisnya mungkin anti-aging, ataupun perawatan muka saja, ataupun perawatan yang lainnya. Kemudian dari sisi hukumnya, memang harus mereka semua pastikan nih Pak, klinik-klinik kecantikan ini sesuai regulasi. Itu sih Pak yang perlu kita tekankan. Mereka regulasinya harus sudah patuh, sudah comply dengan segalanya. Kemudian mereka bisa aman berjalan bisnisnya Pak. Iya. Kalau Pak Dedi, kalau kita cerita merek dagang, bagaimana pengaruhnya terhadap industri kecantikan? Nah, kalau merek ini pernah terjadi perdebatan atau perselisihan? Karena merek dagang itu saling, kalau tidak ada merek kan tidak ada identitas ya. Betul. Sebaiknya bagaimana? Kalau sebaiknya sih Pak, untuk antisipasi ke depannya ya kan perlu didaftarkan merek ini Pak. Karena kan kebiasaan kita orang Indonesia pada umumnya lah kemakan merek ya kan Pak. Iya. Kayak air mineral kan ada merek X gitu kan. Iya. Beli X katanya. Padahal air mineral tuh Pak. Iya, beda sama kayak iya. Jadi ada satu lagi atribut ya, atau satu lagi yang perlu diperhatikan, yaitu daftarkanlah merek dagangnya Pak. Dan merek dagang itu apakah sama dengan merek nanti suplemen atau merek racikan yang ada pada klinik itu? Beda sih Pak, beda-beda Pak. Karena dia kan untuk nama kliniknya kan misalnya merek X. Nanti kan produk kecantikannya kan belum tentu X juga Pak. Bisa beda-beda ya. Entah apa gitu ya kan. Dan ini wajib semua didaftarkan? Iya, kalau bisa didaftarkan Pak. Kerugiannya kalau tidak didaftarkan seperti apa? Iya, bisa dicaplok orang lain Pak. Bisa dicaplok orang lain, dan juga bisa misalnya pemegang sahamnya ada dua nih Pak. Iya. Pecah, berpisah. Ya. Satu pakai merek A, kemudian yang satu AI, dia mirip dia Pak. Ya. Dia hanya mentwist sedikit aja mereknya. Itu bagaimana secara hukum? Nah, kalau secara merek dia kan selalu pakai dia asas first to file Pak. Pemegang mereknya, pemegang hak eksklusifnya adalah yang mendaftarkan duluan di DJKI Pak. Dirjen Kekayaan Intelektual. Dialah pemegang hak eksklusifnya. Kemudian yang meniru mereknya itu bisa disengketakan atau digugat sama yang pemilik hak eksklusifnya. Yang first to register ya? Betul Pak. Iya Pak. First to file itu yang memiliki kekuatan kuat ya? Betul. Walaupun sebenarnya pemiliknya bukan dia, tapi dia duluan daftar, akan menjadi haknya. Iya, akan jadi haknya. Kemungkinan menang nggak yang pemegang awal ini? Kalau bisa dibuktikan dia ada itikat baik dalam pendaftaran merek itu bisa Pak. Cuman kan agak repot jadinya Pak. Butuh proses pembuktian ini kan. Coba dari awal didaftarkan dia kan. Kan udah langsung telak. Kita sajikan aja bukti bahwasannya merek kita ini terdaftar.
Sementara kalau nggak didaftarkan dia kan susah kita buktikan itu di mana itikat tidak baik si apa itu kan. Misalnya yang Pak pendaftarnya. Dedi, ya misalnya ada si B yang daftarkan. Si A ternyata sebenarnya dia pemilik A asli. Dia yang mengerti teknologi racikannya. Iya. Kemudian apakah memungkinkan di pengadilan dia bisa menang nggak si A ini? Dia tunjukkan lah bahwa ini memang kreasi dia, ada foto-foto puluhan tahun yang lalu, ada karyawan-karyawannya yang membuktikan bahwa ini memang benar gitu. Bisa menang Pak. Cuman kan itu tadi Pak, jadi repot kan Pak. Prosesnya akan panjang ya. Iya. Dan harus yang dia buktikan adalah dia yang memulai usaha klinik itu di tahun yang duluan. Kan yang mendaftar belakangan ini berarti kan memulai bisnisnya belakangan setelah tahun dia buka di awal. Harus membuktikan lagi ya. Berarti izin lagi ya. Iya Pak, ke arahnya mungkin bisa ke sana. Cuma nanti kan pengadilan dia tinggal buktikan aja. Saya loh duluan buka usaha kecantikan ini, bukan kamu. Kamu kan belakangan niru merek saya. Gitu Pak, dia lebih kuat dia buktinya. Oke. Jadi sahabat Tribuners, untuk merek dagang ini memang kelihatannya sepele. Pada awalnya adalah bisnis adalah profit. Tapi diingat, ada aspek hukum yang melindungi produk dan jasa kita, yaitu sebuah merek dagang. Dan ini bisa didaftarkan sah oleh individu maupun oleh perseroan ya. Betul. Yang setelah didaftarkan itu akan menjadi hak daripada pemegang merek tersebut. Karena ini penting. Indonesia menganut seperti yang Pak Alexander sampaikan adalah first to file. First to file adalah siapa yang daftar duluan maka dia akan diakui sebagai pemilik dari pemegang lisensi tersebut ya. Jadi hati-hati sahabat Tribuners, mari aware terhadap hukum, aware terhadap regulasi, kita ngikuti, maka bisnis Bapak Ibu akan lancar dan aman ya. Jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba ada yang klaim ini punya saya nih. Iya Pak, betul Pak. Itu kan. Punya saya nih. Udah repot ya. Kita mau emosi juga untuk apa ya kan? Karena yang berbicara adalah hukumnya. Betul. Yang berbicara adalah hukumnya. Jadi pastikan sahabat Tribuners ya, pastikan setiap bisnis yang Bapak Ibu jalankan, khususnya di industri kecantikan, regulasi demi regulasi itu harus dipenuhi supaya nanti ke depannya lancar dan berkembangnya juga enak. Betul Pak. Ya? Menghindari sengketa lah Pak. Kan sengketa ini kita nggak mau tapi kan bisa datang sendiri karena kita mungkin agak ceroboh di step-step awalnya. Malah kita jadi rugi di akhir karena biaya berperkara kan pasti ada Pak. Sama kayak kita sakit. Kita nggak mau sakit, tapi kita ke dokter kan harus bayar gitu kan Pak. Jadi ya memang harus teliti di awal, kita sesuai dengan peraturan, kita comply. Mudah-mudahan bisnisnya aman lah Pak ke depannya. Menarik Pak Alexander. Tapi ada yang mengatakan tuh repot banget, bisnis belum tentu jalan. Bagaimana itu Pak Dedi? Kalau itu sih enggak juga Pak. Sekarang kan ini dengan belum apa-apa adanya sudah semua harus regulasi ini semua kan panjang sekali, bisnis belum tentu jalan. Belum tentu profit. Iya. Tapi idealnya bagaimana? Kalau dengan adanya OSS ini kan udah terintegrasi dia sekarang Pak, udah satu pintu Pak. Jadi kan mempermudah apalah Pak untuk mengurus perizinan itu Pak. Dan kalau masih dirasa sulit juga ya bisa pakai konsultan hukum kan Pak. Yang mereka yang sudah mengerti lah ya. Supaya tahu jalannya, supaya mempermudah Bapak Ibu sahabat Tribuners ya. Nah ini Pak Dedi, kalau kita cerita tentang aspek hukum ya, sebelum menjalankan bisnis kan ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi ya, seperti OSS untuk izin usahanya, perawatannya, kemudian ada tenaga medisnya, kemudian ada obat-obatannya, infrastruktur. Apakah perlu ada sertifikasi nggak? Misalnya saya buka klinik ini, alat yang saya pakai bagaimana Pak? Kalau itu sih harusnya ada Pak standar itu. Ada standar juga ya? Iya, karena kan nggak mungkin lah Pak, cuman sebatas alat-alat gimana gitu kan. Pasti ada kriteria tertentunya lah alatnya Pak, yang sesuai ISO biasa gitu kan. Oke. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah obat-obatan dan kemudian izinnya ya. Tapi kalau kelengkapan itu mungkin ya tergantung kepada implementasi dan aplikasi yang digunakan ya. Kalau Pak Alex melihat industri kecantikan ini seperti apa? Kalau seandainya sejauh mana peranan regulator dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk mengarahkan atau sosialisasi atau katakanlah
lebih strict terhadap yang tidak memiliki izin ini ke depannya? Apakah memang benar-benar akan betul, Pak, dirapikan? Seharusnya Dinas Kesehatan sudah punya program kerja, Pak, ya, untuk di bagian penindakannya dan pengawasannya. Dia akan melakukan monitoring secara berkala kepada klinik-klinik kecantikan ada di daerahnya sendiri. Misalnya di Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan akan memantau itu, Pak, mana sih yang nggak punya izin, mana sih yang nggak punya izin usaha, izin dokter, izin edar BPOM. Dia bisa juga bekerja sama dengan BPOM juga, Pak. Dia akan melakukan monitoring untuk kepentingan masyarakat juga, Pak, kepentingan konsumen kan yang dilindungi ya, seperti itu, Pak. Ya, kalau misalnya Pak, katakanlah klinik kecantikan ini dia yang perlu izin adalah mereka yang ada intervensi langsung berupa suntik ya, Pak ya. Kalau misalnya hanya oles di depan itu tidak langsung intervensi ke dalam jaringan kulit, itu seperti apa? Kalau dia dibedakan seperti ini, Pak. Kalau yang diinjeksikan, misalkan obatnya kita bilang, obatnya perlu izin dari BPOM. Ya. Yang melakukan dokternya perlu izin praktek. Oke. Kemudian kalau yang untuk pemakaian luar seperti untuk kenyamanan, anti jerawat yang ringan-ringan gitu, seperti apa? Apakah memang tentunya klinik kecantikan ini harus memastikan produknya itu udah ada izin BPOM, Pak, supaya tidak menimbulkan kerugian lah bagi konsumennya. Misalkan ada mengandung merkuri atau mengandung bahan-bahan berbahaya lain. Oke. Jadi kalau udah izin BPOM ya mudah-mudahan udah aman produknya. Udah aman ya. Betul. Kalau yang di intervensi luar mungkin tidak lebih ke izin BPOM aja. BPOM aja ya. Kecuali memang ada intervensi seperti suntik itu injeksi ke jaringan kulit. Betul. Itu yang harus memang ahlinya ya. Dalam hal ini adalah dokter spesialis di bidang kecantikan atau estetika ya. Baik, sahabat Tribuners, ini menarik sekali untuk sahabat Tribuners yang ingin melihat, mendengar dan mempraktekkan lebih jauh regulasi-regulasi apa yang dibutuhkan oleh sebuah industri kecantikan. Silakan daftar ya, tanggal 8 Agustus. Tapi sebelumnya harus daftar karena acaranya 8 Agustus ya. Kotanya terbatas soalnya. Kotanya terbatas ya. Dan kebetulan kita buat free, tapi hanya invitation only, atau yang bisa daftar melalui kontak yang ada, Pak. Oke. Ya, hanya melalui invitation dan kontak yang ada, silakan daftar dan kuotanya terbatas. Bagi sahabat Tribuners yang ingin daftar, silakan ke 061 ya, 452-6733 atau tadi nomor saya 08 Pak Alexander 6471-1478. Oke, silakan daftar ya. Nanti kota terbatas itu acaranya di mana, Pak? Di Hotel Grand Mercure, Pak. Di Hotel Grand Mercure. Sahabat Tribuners akan mendapatkan informasi yang detail tentang bagaimana menjalankan industri kecantikan. Baik, saya kira cukup menarik ya. Nanti untuk lebih detailnya silakan daftar dan hadir di acara tersebut. Terima kasih Pak Alexander, terima kasih Pak Dedi ya sudah sharing kepada sahabat Tribuners. Semoga ini menjadi awal untuk membangun industri kecantikan yang luar biasa ke depannya. Lengkapi persyaratan yang dibutuhkan supaya menjalankan bisnis dengan aman, lancar, tidur juga tenang, ya, berkembang juga hati yang tenang. Terima kasih sahabat Tribuners. Sampai jumpa di Inspiration and Solution yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih Pak Dedi, Pak Alexander. Thank you. Thank you.